Halo Bapak Ibu sekalian, kembali bersama saya Pak Sul di channel Guru Kreatif 4.0. Baik Bapak Ibu sekalian, bismillahirrahmanirrahim. Jadi Bapak Ibu, untuk video kali ini kami akan melanjutkan pembahasan soal pretest PPG dalam jabatan tahun 2022. Dan video kali ini merupakan video part 2 teman-teman, dan yang ingin saya bahas mengenai tugas keprofesian kita sebagai pendidik yang dilandasi sikap nasionalisme, patriotisme, menghargai perbedaan, berwibawa, tegas, disiplin, kemurahhatian, dan samapta. Jika teman-teman sudah melihat kisi-kisi terbaru yang telah dikeluarkan oleh Kemendikbud tertanggal 30 Maret 2022, maka ada hal yang baru Bapak Ibu, yakni ini, sebagai pendidik kita akan melaksanakan tugas keprofesian kita sebagai pendidik. Dan Bapak Ibu, ini berlaku untuk semua mapel, dan semoga ini bisa bermanfaat bagi Bapak Ibu semuanya dan bisa dijadikan bahan belajar untuk mengikuti pretest PPG yang sebentar lagi akan dilaksanakan. Oke, baik Bapak Ibu, di video part 1 kemarin ada soal bonus, soalnya seperti ini. Hasil analisis masalah menunjukkan 1. Siswa tidak mau menyimak pelajaran. Guru menjelaskan dengan metode ceramah dan siswa tidak ada yang bertanya kepada guru tentang pelajaran baru yang baru saja disajikan guru. Permasalahan yang dapat dirumuskan berdasarkan kasus-kasus di atas adalah kecuali A. Metode apa yang sebaiknya digunakan agar siswa mau menyimak pelajaran? B. Strategi apa yang sebaiknya digunakan agar siswa mau menyimak? C. Bagaimana cara saya menyelesaikan masalah ini? D. Bagaimana cara saya memotivasi agar siswa mau bertanya? D. E. Media pembelajaran apa yang bisa saya pergunakan? Nah, Bapak Ibu, soal ini merupakan masih soal PTK. Dan Bapak Ibu perlu ketahui bahwa tujuan PTK itu adalah untuk memperbaiki kualitas pembelajaran yang kita laksanakan di dalam kelas. Dan di soal ini Bapak Ibu telah disajikan sebuah masalah Bapak Ibu. Dan jawaban yang benar Bapak Ibu untuk soal ini, kecuali, berarti yang bukan merupakan permasalahan berdasarkan kasus di sini adalah bagian C. Bagaimana cara saya menyelesaikan masalah ini? Kenapa bagian C Bapak Ibu? Karena bagian C ini kurang spesifik. Artinya kita tidak tahu masalah yang ingin diselesaikan. Serta sama sekali tidak menjawab permasalahan yang terjadi pada kasus ini Bapak Ibu. Nah, coba kita lihat bandingkan dengan bagian A. Metode apa yang sebaiknya digunakan agar siswa mau menyimak pelajaran? Artinya, dengan adanya metode apa menjawab permasalahan yang ada pada soal ini Bapak Ibu. Dia lebih spesifik. Sama dengan bagian B. Strategi apa? Artinya, dia lebih spesifik. Sedangkan bagian C ini Bapak Ibu, ini materinya ngambang dan kita tidak tahu masalah apa yang sebenarnya terjadi. Oleh karena itu untuk soal ini, jawaban yang paling benar adalah bagian C. Jadi selamat bagi Bapak Ibu yang memilih opsi C sebagai jawaban pada soal bonus yang ada di part 1. Next Bapak Ibu, kita akan ke soal selanjutnya Bapak Ibu. Oke, baik Bapak Ibu, sebelum kita lanjut ke materi selanjutnya, saya ingin menginformasikan bahwa Bapak Ibu sebagai bahan bekal Bapak Ibu untuk mengikuti pretest, Guru Kreatif 4.0 mengadakan simulasi pretest PPG dalam jabatan tahun 2022 Bapak Ibu. Dan jika Bapak Ibu berminat, silakan menghubungi kami di WhatsApp https://wa.me/38539806234 atau teman-teman bisa menghubungi kami melalui Instagram. Nama Instagram kami Sulnana. Dan semua link ini Bapak Ibu kami akan sertakan di kolom deskripsi untuk memudahkan Bapak Ibu mengaksesnya. Dan Bapak Ibu perlu saya sampaikan bahwa hati-hati penipuan yang mengatasnamakan kami Pasul dari channel Guru Kreatif 4.0. Oke, baik Bapak Ibu, next kita akan ke kisi-kisinya. Di kisi-kisi yang telah Bapak Ibu download, dikatakan bahwa yang pertama,
Seorang pendidik harus mampu melaksanakan tugas keprofesian sebagai pendidik yang memesona, yang dilandasi Bapak Ibu, ini kisi-kisinya. Yang pertama, sikap nasionalisme, kemudian sikap patriotisme, sikap menghargai perbedaan, sikap mengutamakan kepentingan bersama, sikap mempertahankan kekayaan alam Indonesia, mengapresiasi kekayaan budaya bangsa lain sehingga memperkuat jati diri bangsa Indonesia, sikap berwibawa, sikap tegas, sikap disiplin, sikap penuh panggilan jiwa, sikap samapta, sikap kesepenuhhatian, dan sikap kemurah hatian. Nah, jika Bapak Ibu nanti menjawab soal-soal pretest berdasarkan kisi-kisi ini Bapak Ibu, ini nanti ada sekitar 20 nomor soal Bapak Ibu yang memuat pendidik mampu melaksanakan tugas keprofesian sebagai pendidik yang mempesona yang dilandasi dengan semua ini Bapak Ibu. Jadi tips dari saya, usahakan nanti ketika Bapak Ibu menjawab soal pretest yang 20 nomor itu Bapak Ibu ini, karena 100 nomor itu pedagogi sama profesional, sedangkan 20 nomor ini khusus untuk kepribadian Bapak Ibu. Bapak Ibu harus menyesuaikan dengan kisi-kisi yang telah diedarkan oleh Kemendikbud. Jadi Bapak Ibu harus tahu apa itu sikap nasionalisme, patriotisme, sampai dengan sikap kemurah hatian. Dan jika panduan atau pedoman Bapak Ibu di sini, maka saya pastikan Bapak Ibu bisa menjawab benar 20 nomor untuk soal kepribadian ini. Seperti apa sih bentuk soalnya Bapak Ibu? Next, mari kita akan bahas satu persatu. Yang pertama, soal nomor 1 Bapak Ibu. Soalnya seperti ini. Salah satu sikap yang harus dimiliki oleh seorang guru adalah sikap nasionalisme. Nasionalisme merupakan sikap cinta tanah air dan menjaga persatuan dengan selalu menjaga perdamaian yang ada di dunia. Sikap atau rasa nasionalisme juga harus dimiliki pada setiap diri warga negara maupun masyarakat terhadap bangsanya. Di bawah ini yang bukan merupakan penerapan sikap nasionalisme dalam lingkungan sekolah adalah A. Menghargai lagu kebangsaan dan jasa para pahlawan dalam memperjuangkan kemerdekaan negara. B. Mengikuti upacara bendera setiap hari Senin dan hari-hari besar lainnya. C. Rajin belajar dan menerapkan sopan santun serta menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. D. Menaati peraturan sekolah. Dan E. Menghukum siswa yang terlambat. Nah Bapak Ibu, jika kita lihat sekilas hampir semua jawaban ini benar. Di soal ini Bapak Ibu dikatakan yang bukan merupakan sikap nasionalisme. Sikap nasionalisme itu adalah sikap cinta tanah air kita kepada bangsa ini. Dan yang bukan merupakan penerapannya di dalam lingkungan sekolah adalah bagian E. Menghukum siswa yang terlambat. Jadi Bapak Ibu ini benar. Menghukum siswa yang terlambat itu memang benar kita lakukan dalam sekolah. Tapi di sini belum jelas, belum spesifik dikatakan hukuman apa yang kita berikan kepada siswa tersebut. Sedangkan opsi A, B, C, D, dan D ini sama sekali menunjukkan penerapan dari sikap nasionalisme. Maka jelas untuk soal ini jawaban yang benar adalah bagian E. Berarti Bapak Ibu kisi-kisinya adalah sikap nasionalisme. Next Bapak Ibu kita ke soal nomor 2. Ini masih nasionalisme. Rasa nasionalisme memiliki fungsi untuk meningkatkan rasa cinta terhadap tanah air dan bangsa, menumbuhkan semangat rela berkorban, juga menjaga tanah air dari serangan musuh. Salah satu kegiatan di luar lingkungan sekolah yang dapat menumbuhkan rasa nasionalisme pada siswa adalah A. Mengajak siswa mengunjungi museum-museum yang ada di Indonesia. B. Mengajak siswa berolahraga setiap sore. C. Membuang sampah di tempat sampah. D. Mengerjakan pekerjaan rumah. Dan E. Membantu orang tua di rumah. Bapak Ibu ingat sekali lagi bahwa sikap nasionalisme adalah sikap cinta tanah air kita kepada bangsa dan negara. Dan salah satu contoh penerapan rasa nasionalisme di luar lingkungan sekolah yang tepat adalah bagian A. Mengajak siswa mengunjungi museum-museum yang ada di Indonesia. Dengan mengajak siswa mengunjungi museum-museum tersebut,
maka secara tidak langsung kita menerapkan rasa cinta tanah air kita kepada siswa kita. Kenapa? Karena di dalam museum-museum itu jelas-jelas kelihatan atau terlihat adanya bagaimana sejarah perjuangan bangsa kita ketika kemerdekaan sebelum kemerdekaan. Dengan adanya seperti itu, maka dapat menumbuhkan semangat rela berkorban dan semangat cinta tanah air siswa kita terhadap bangsa dan negara ini. Dan itu merupakan salah satu cara untuk menumbuhkan rasa nasionalisme kepada anak didik kita. Next, Bapak Ibu, soal nomor 3. Patriotisme merupakan jiwa dan semangat cinta tanah air yang melengkapi eksistensi nasionalisme. Patriotisme merupakan sikap berani, pantang menyerah, dan rela berkorban demi bangsa dan negara. Pengorbanan yang dimaksud dapat berupa pengorbanan material, harta benda, ataupun jiwa dan raga seseorang. Pengorbanan tersebut diberikan dikarenakan timbul dan menguatnya perasaan taat tanpa pamrih serta setia dalam diri seseorang dalam mempertahankan dan membela negaranya. Berikut ini yang bukan merupakan pengamalan dari sikap patriotisme di sekolah adalah: A. Membaca buku yang bertemakan sejarah perjuangan bangsa. B. Mengikuti kegiatan ekstrakurikuler yang mengajarkan siswa untuk rela berkorban seperti PMR. C. Memiliki rasa empati untuk membantu dan menolong teman yang kesusahan. D. Melaksanakan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Dan E. Mengutamakan kepentingan pribadi dibanding kepentingan masyarakat atau umum. Maka Bapak Ibu jelas sekali ya, di sini yang bukan merupakan pengamalan dari sikap patriotisme adalah bagian E. Mengutamakan kepentingan pribadi dibanding kepentingan masyarakat atau kepentingan umum. Maka yang seharusnya adalah mengutamakan kepentingan umum dibanding dengan kepentingan pribadi. Next Bapak Ibu, soal nomor 4. Soalnya seperti ini Bapak Ibu. Sebagai seorang guru, Anda memiliki cara tersendiri untuk mengajarkan patriotisme kepada peserta didik. Cara yang paling sesuai dengan diri Anda adalah: A. Berdiskusi dengan peserta didik untuk mengetahui pemahamannya mengenai pejuang. B. Mengajak peserta didik mengikuti kegiatan upacara bendera dengan hikmat. C. Berdiskusi dengan peserta didik tentang sejarah kemerdekaan Indonesia. D. Memberi tugas role play pada peserta didik memerankan diri sebagai pejuang kemerdekaan. Dan E. Mendorong peserta didik untuk berprestasi di bidang kesenian, olahraga maupun akademis. Bapak Ibu ingat bahwa salah satu cara yang paling sesuai untuk mengajarkan siswa kita, yang paling tepat di sini Bapak Ibu, A, B, C, D, E ini semuanya benar. Namun ingat bagaimana cara kita mengisi kemerdekaan ini, bagaimana cara menanamkan rasa patriotisme kepada anak didik kita adalah tentu dengan mendorong peserta didik untuk berprestasi di bidang kesenian, olahraga, maupun akademis. Dan ini merupakan salah satu cara yang paling sesuai untuk mengajarkan patriotisme kepada peserta didik. A, B, C, D, Bapak Ibu juga benar, namun yang paling benar di sini adalah bagian E. Next, Bapak Ibu, soal nomor 5. Saya rasa untuk nasionalisme dan patriotisme Bapak Ibu sudah jelas ya. Next, ke soal nomor 5, soalnya seperti ini. Di lingkungan tempat tinggalmu sering terjadi banjir karena masyarakat berbondong-bondong menebang pohon yang ada di hutan untuk diambil kayunya demi keperluan pribadi. Sebagai guru, sikap kamu seharusnya adalah: A. Ikut-ikutan menebang pohon. B. Menegur warga yang menebang pohon agar supaya tidak menebang pohon lagi. C. Diam saja karena itu bukan merupakan urusan saya. D. Mengadakan sosialisasi bersama dengan aparat desa, mengkampanyekan pentingnya menjaga kekayaan alam Indonesia agar tidak terjadi bencana lagi. Dan E. Marah karena masyarakat menebang pohon seenaknya dan dampaknya terhadap masyarakat itu sendiri. Bapak Ibu ingat untuk soal ini, kisi-kisinya adalah bagaimana kita mempertahankan kekayaan alam Indonesia. Maka jelas Bapak Ibu untuk soal ini jawaban yang benar adalah bagian D. Mengadakan sosialisasi bersama dengan aparat desa, mengkampanyekan pentingnya menjaga kekayaan alam Indonesia
agar tidak terjadi bencana lagi. Oke, jelas ya Bapak Ibu? Oke, next Bapak Ibu, saya akan memberikan soal bonus kepada Bapak Ibu, dan jika Bapak Ibu ikuti simulasi pretest yang telah kami adakan, insya Allah Bapak Ibu bisa melihat soal lebih banyak lagi. Dan sebagai bahan belajar Bapak Ibu, saya memberikan soal bonus. Ingat, jawaban Bapak Ibu nanti silakan dituliskan di kolom komentar. Soalnya seperti ini Bapak Ibu. Tindakan mendukung persatuan dan kesatuan bangsa yang paling sesuai dengan diri Anda adalah A. Melakukan kunjungan untuk mempelajari tempat-tempat bersejarah di seluruh wilayah Nusantara. B. Mengajarkan kepada peserta didik permainan tradisional yang ada di seluruh wilayah Nusantara. C. Mendukung pengajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. D. Aktif terlibat dalam organisasi kemasyarakatan. Dan E. Menyanyikan lagu Indonesia dengan baik. Nah, jawaban Bapak Ibu silakan dituliskan di kolom komentar. Nah, Bapak Ibu, untuk video kali ini cukup sekian dari kami Bapak Ibu. Semoga video kali ini bermanfaat bagi Bapak Ibu semuanya. Bapak Ibu jangan lupa silakan ikuti simulasi pretest PPG dalam jabatan yang diadakan oleh Guru Kreatif 4.0. Jika Bapak Ibu berminat, saya akan sertakan linknya di kolom deskripsi. Terima kasih Bapak Ibu untuk video kali ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.